user interface ini kaitannya dengan desain ya. Ketika kita membuat sebuah aplikasi. Jadi ada di mana sih posisi IMK-nya gitu. Nah, sekarang kita lihat yang chapter yang berikutnya. Slide-nya bisa dilihat semua ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, oke. Nah, kita lihat software engineering. Ini kan rekayasa perangkat lunak. Ini lebih mengarah ke bagaimana HCI untuk memahami struktur dan proses desain. Jadi nanti kita lihat itu HCI ini terkait dengan interaktivitas ya. Interaktivitas dari sebuah interface. Nanti terkait dengan proses pembuatan software itu bagaimana. Lalu ada keyword usability. Ini kaitannya dengan pengukuran ya, pengukuran dari sebuah user interface. Nanti ada standarnya ya untuk usability. Lalu di sini iteratif design dan prototyping. Jadi kita tahu ya ketika kita membuat sebuah desain itu kan bukan berarti ada tahapannya ya ketika melakukan proses desain di dalam software engineering biasanya ya. Ada tahapannya itu bukan berarti sekali jalan itu lantas selesai. Jadi prosesnya itu bisa ada proses iterasinya untuk menghasilkan desain yang baik. Dan nanti sebetulnya ketika kita membuat produk itu ada proses membuat prototyping ya, atau mungkin berbentuk semacam mock up kayak begitu ya. Lalu ada desain rasional. Kalau desain rasional itu sebetulnya gimana sih kita mendapatkan alternatif desain yang baik. Jadi bukan berarti sekali membuat desain lantas asumsinya itu yang terbaik. Nah, nanti mungkin ada teknik gimana bagaimana mencari alternatif desain terbaik. Biasanya nanti melalui prototyping. Nah, kalau terkait dengan usability, nanti di referensi ini ada standar ya, kalau di buku ini ada ISO 9241 nomor 11. Jadi sejauh mana sih penggunaan tertentu ya, sejauh mana suatu produk dapat digunakan ya oleh pengguna sehingga pengguna itu bisa mencapai tujuan. Nah, ini kaitannya dengan usability. Nah, kita lihat ya hal yang terkait dengan software engineering. Ini kan disiplin ilmu ya untuk memahami proses perancangan perangkat lunak. Mungkin yang diajarkan sama Pak Irvin ya. Dan bagaimana software life cycle. Jadi siklusnya itu seperti apa sih? Nah, ini nanti akan kita lihat. Jadi ini kan untuk mengidentifikasi ya semua aduh bentar ada telepon di decline. Ini untuk mengidentifikasi ya semua aktivitas yang terjadi ketika kita mengembangkan perangkat lunak. Kemudian di sini ada yang terkait dengan merancang untuk usability tadi ya. Ini sebetulnya proses rancang ini kan seakan-akan terjadi dalam semua tahap siklus software tadi ya, siklus hidup software. Ini seakan-akan setiap tahap ini dianggap sebagai suatu kegiatan yang masing-masing seakan-akan terisolasi ya, tetapi nanti itu bisa dijadikan feedback untuk proses sebelumnya gitu ya, atau juga nanti mempengaruhi proses berikutnya. Jadi di sini kaitannya dengan eh, materi yang lain sebetulnya ya. Di sini ada semacam rekayasa perangkat lunak. Jadi kita mempertimbangkan dua hal ya. Sebetulnya yang dipertimbangkan itu siapa sih ketika kita mengembangkan? Sebetulnya yang kita pertimbangkan hal utamanya itu adalah pelanggan. Nah, pelanggan itu sendiri, pelanggan itu kan yang akan menggunakan produk ya. Dan nanti desainer itu yang akan membuat desain. Jadi yang dijadikan pertimbangan ketika kita mengembangkan produk perangkat lunak itu pelanggan dan desainer. Nah, pelanggan sendiri itu kan sebetulnya ada dua juga ya. Pelanggan itu bisa berupa klien yang memesan software ke kita gitu ya. Itu dianggap sebagai pelanggan. Dan pelanggan itu pun juga bisa pengguna akhir. Ya. Nah, kalau pengguna akhir itu jelas dia yang akan menggunakan produk yang kita buat. Sedangkan pelanggan, mungkin dia pelanggan itu bisa jadi dia mengerti teknikalnya. Tapi bukan berarti pelanggan itu yang akan menggunakan produk gitu ya. Tetapi ya klien yang meminta mengembangkan software itu pun sebetulnya berpengaruh ya terhadap suatu produk. Nah, di sini ada tahapan ya, tahapan dari ini model yang mungkin paling sederhana. Dia menggunakan waterfall model. Di sini ada 6 tahap. Tahap yang pertama requirement
specification. Yang kedua nanti ada architectural design. Yang ketiga ada detail design. Next-nya ada coding dan unit testing. Yang keempat ada integration dan testing. Dan yang kelima ada operation dan maintenance. Nah, di sini ada 6 tahap ya. Ini konsep dari waterfall. Mungkin ini konsep yang paling sederhana ya kalau Anda mempelajari semacam materi rekayasa perangkat lunak ya. Perancangan perangkat lunak ini mungkin metode yang paling default gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara detail ya masing-masing dari 6 komponen tadi, di sini ada requirement specification. Di sini seakan-akan desainer dan customer ya, kalau dari sisi HCI ya, ini mendefinisikan kira-kira seperti apa sih sistem akhir yang diharapkan ya. Seperti apa sistem yang akan dibuat. Lalu seperti apa environment-nya. Sistem itu akan beroperasi di mana? Kalau misalnya SIA itu pertama kali dia dibuat berbasiskan web. Nah, kalau sekarang kan pengembangan lebih lanjut dia ada aplikasi yang berbasiskan mobile. Dia harus tahu dulu nih, ini environment-nya atau akan beroperasi di mana. Lalu apa sih batasannya? Kan nggak mungkin. Pertama kali misalnya contoh desain SIA. Bukan berarti dia satu sistem yang langsung gede. Jadi dia biasanya bikin modul-modul yang utama dulu. Jadi mungkin ketika orang mengembangkan sistem, ada semacam requirement-nya ya. Oh, apa sih yang mau dibuat? Apa sih batasan dari produk yang akan dibuat gitu ya. Dan nanti harus tahu ya di mana produk itu akan digunakan. Nah, itu yang pertama kali harus didefinisikan. Cara menjelaskan itu bisa pakai bahasa alami ya, yang simple aja, yang penting semua orang paham gitu ya. Apa yang akan dibuat. Misalnya termasuk di sini analisis tugasnya. Fungsi apa sih yang harus ada? Itu bisa dijelaskan menggunakan bahasa alami gitu ya. Atau bisa juga menggunakan kalau orang bisa diterjemahkan dengan menggunakan notasi yang formal. Itu juga bisa ya. Nah, yang penting itu harus betul-betul tergambar gitu, apa yang mau dibuat. Nah, di sini sebetulnya yang terlibat desainer dan pelanggan tadi ya, dia akan mencoba menangkap gitu ya, sistem apa sih yang diinginkan oleh pelanggan, seperti apa yang diharapkan, dan bisa memberikan ini ya, yang penting penjelasannya harus detail ya, jadi nggak mesti pakai notasi yang formal. Jadi betul-betul harus bisa menggambarkan ya, fungsi apa yang harus ada atau tugas apa yang bisa diselesaikan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada architectural design. Jadi di sini dia lebih high level description. Jadi di sini itu lebih ke mendeskripsikan lebih detail gitu ya. Fungsi apa secara detail yang harus dibuat. Kalau yang atas mungkin kita bicara masih global ya. Oh, SIA. SIA itu yang fungsi utamanya mahasiswa harus bisa melihat nilai. Mahasiswa harus melihat kehadiran. Nah, itu yang utama. Nanti dari sisi dosen harus entry nilai, harus melihat kehadiran mahasiswa, itu yang utama. Di architectural design mungkin lebih spesifik ke fungsi apa yang harus dibuat. Di sini bisa bicara dari komponen utamanya dulu gitu ya. Di sini harus mendeskripsikan layanan apa sih yang dibutuhkan sistem ya, menjadi yang dijadikan komponen utama ya dari produk tadi. Nanti mungkin dari fungsional itu ya, fungsi apa yang harus dibuat, harus dicek lagi keterkaitannya dengan sesuatu yang non fungsional ya. Misalnya non fungsional itu eh, gimana sih buat sistemnya itu menjadi efektif? Gimana sistemnya itu harus handal? Kan nggak mungkin nih ada query ke database, query-nya sangat banyak, terus nanti misalnya ada semacam satu permintaan dari user, waktu tunggunya itu lama gitu ya. Nah kan ada satu teknik tuh kalau di query database, gimana cara kita maksimalnya query dalam satu interface itu berapa, sehingga nanti akses ke database itu bisa menjadi lebih cepat. Nah seperti itu kan harus dipertimbangkan. Itu biasanya kalau di user interface itu sesuatu yang non fungsional. Termasuk misalnya eh, sistem keamanan, ya sistem keamanan. Jadi sistem keamanan itu kira-kira gimana nih kalau misalnya eh, sistem SIA itu paling penting apa sih yang hal penting apa yang harus diproteksi? Itu kan kaitannya dengan keamanan. Nggak mungkin lah nanti misalnya mahasiswa, maaf ya, oh ada yang bisa ngebobol. Nah itu kan kaitannya dengan keamanan. Nah itu sebetulnya mulai dipertimbangkan. Oh SIA itu apa yang paling penting non fungsionalnya. Anda membuat aplikasi yang lain, aplikasi belanja online.
apa sih non fungsional yang harus dipertimbangkan. Nah, itu harus mulai dijadikan bahan masukan. Ya, jadi nggak hanya ke fungsional utama saja yang harus dipertimbangkan, tapi yang non fungsional juga harus mulai dibahas. Nah, di sini sudah mulai kalau sudah ke arsitektural, itu sudah mulai menggunakan tools yang lebih formal. Misalnya Anda membuat gambaran rancangan dari sistemnya itu menggunakan misalnya use case diagram. Ya, ada nanti macam-macam ya, mulai dari yang paling simple kamu definisikan fungsinya sampai nanti ke bagian kelas diagram user interface, kelas diagram database, itu bisa ya membuat sesuatu yang detail seperti itu. Ya, nanti toolsnya bisa beragam. Atau bisa juga nanti di sini sudah mulai tergambar ya penjelasan rinci bagaimana implementasi ke bahasa pemrograman. Jadi di situ harus sudah mulai dipertimbangkan. Nah, kemudian ada bagian detail desain. Nah, ini di sini kaitannya dengan ini kan desain yang rinci. Biasanya dari arsitektur itu memungkinkan misalnya dia tahu nih mana komponen atau mana satu modul yang harus misalnya ya dikembangkan terpisah. Kan bisa nih kalau misalnya sistemnya gede, masing-masing modul ini jalan masing-masing gitu ya. Nanti setelah masing-masing modul selesai, itu nanti misalnya diintegrasikan ya. Nah, itu sebetulnya harus mulai sudah bisa tergambar di bagian detail desain. Lalu di sini misalnya ya, kalau di referensi ini bisa misalnya kita mencoba ya memenuhi semua requirement ya yang sifatnya non fungsional. Jadi tadi yang dari arsitektur itu semua seakan-akan ini sifatnya perbaikan sebetulnya. Dari arsitektur desain itu di bagian detail kita buat lebih rinci. Di sini mungkin ada konsep kemungkinan perbaikan dari bagian komponen arsitektur atau dibuat lebih lengkap kan namanya sudah detail. Jadi di sini untuk memenuhi batasan ya batasan atau kebutuhan yang diminta oleh pengguna tadi. Jadi di sini dia sudah mulai memilih nih kira-kira seperti apa nih persyaratan yang diinginkan tuh sudah terpenuhi atau enggak di bagian detail tuh harus sudah mulai tergambar secara rinci. Termasuk tadi yang non fungsional. Nah, berikutnya sebetulnya nanti kalau di sini kan ada sudah detail design, ada coding dan unit testing. Berarti kan itu sudah masuk ke dalam membuat produk, ya, membuat program. Dan di situ sudah mulai melakukan pengujian, ya, di bagian unit testing. Nah, di sini nanti sebetulnya ada fungsi verifikasi, ya, verifikasi. Jadi kalau di dalam unit testing, di sini itu kan seakan-akan di sini ada dua hal. Jadi ada yang namanya verifikasi dan ada yang namanya validasi, ya. Jadi kalau verifikasi sebetulnya dia ngecek ya apakah fungsi yang dibuat itu apakah produk yang dibuat ini sudah berfungsi dengan benar atau tidak. Nah, ini kaitannya dengan verifikasi. Jadi ada dua hal yang beda ya. Dia melibatkan pengujian bahwa apakah program sudah sesuai ya dengan spesifikasi dan tahapan desain yang benar. Ini kan designing the product right. Nah, ini artinya apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan tahapan desain yang benar. Nah, itu namanya verifikasi. Nah, sedangkan kalau di sini validasi ini proses yang melibatkan ya pengujian bahwa program atau implementasi itu sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi produknya sudah sesuai nggak dengan apa yang diinginkan oleh user. Itu namanya validasi. Nah, tapi kalau verifikasi di sini menekankan ya pada kebenaran tahapan atau pelaksanaan proses rancang bangun perangkat lunak. Jadi dia sudah sesuai dengan prosedur enggak? Ya, apalagi kalau software itu dikembangkan dengan menggunakan suatu standar. Kalau mengikuti suatu standar kan standar itu harus dipenuhi ya. Jadi dia ngecek nih apakah spesifikasi yang sudah sesuai dengan yang ditentukan atau tidak. Nah, di sini kalau formality gap ini sebetulnya kan nanti mungkin ya apa yang dilakukan itu tidak persis sesuai dengan apa
yang diinginkan. Ini kan kaitannya dengan validasi. Jadi seakan-akan kalau di sini ada real world ya, sama di sini ada tahapan dari proses desain. Nah, mungkin di sini ada formality gap itu seakan-akan oh sebetulnya tidak persis sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini kan ada real world requirement. Ternyata mungkin ada tidak persis 100% keinginan user itu bisa dipenuhi. Nah, itu yang namanya formality gap. Gitu. Nah, tadi tahapan kalau lihat di sini next-nya ya, sudah coding dan unit testing, kita sudah bikin implementasi dan sudah menguji ya dengan beberapa kriteria pengujian. Harus jelas ya, apa sih yang mau diuji ya. Ini kan harus didefinisikan dulu ya. Kalau misalnya web ketika di testing, web itu sebetulnya ada standar. Jadi ketika nguji kita bisa mengikuti satu standar. Nah, di standar itu dia menjelaskan poin-poin apa yang harus diuji ya dari sebuah aplikasi web. Nah, kalau di sini contohnya misalnya eh, harus menjelaskan gitu kriteria apa yang mau diuji, mungkin dari fungsi utamanya dipenuhi atau tidak sesuai dengan keinginan user, atau nanti dari interface-nya bagaimana user itu mudah untuk berinteraksi. Nah, ya, itu nanti semua harus dideskripsikan. Nah, kemudian di sini ada integrasi dan testing. Integrasi ini di sini lebih ke setelah komponen yang tadi ya dibuat, diuji secara individual, biasanya nanti dilakukan dengan kita ngecek nih apakah sudah benar nggak penggunaan resource yang ada di sistem tadi gitu ya. Ini integrasi dan pengujian. Jadi ini untuk melakukan beberapa pengujian ya terhadap pelanggan. Jadi kita harus bisa memastikan ya bahwa sistem itu memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh pengguna atau tidak. Ya. Jadi ini pengujiannya jauh lebih luas ya. Kalau yang coding unit testing mungkin itu internal team. Nah kalau integrasi dan testing itu lebih ke mengintegrasikan dan produk akhirnya itu seakan-akan bisa diuji oleh benar-benar calon end user-nya gitu. Nah, baru setelah itu ya operation and maintenance ya berarti kan aplikasinya sudah rilis nih, sudah diserahkan ke end user. Mungkin nanti ada kategori maintenance ya sampai maintenance itu sampai nanti versi baru ya akan mungkin ketika nanti itu dilakukan sampai versi baru ya untuk produk tersebut akan didesain ulang gitu ya. Itu kan seakan-akan orang yang mengembangkan software tuh harus bisa dapat feedback sebanyak-banyaknya gitu dari desain awal yang sudah dibuat. Atau bisa juga produk tadi itu tidak akan di-redesign. Misalnya ada pengalaman membuat sebuah produk, ketika membuat produk yang sama, Anda kan bisa redesign ulang. Atau mungkin produk yang sudah dibuat itu malah nggak mungkin dijadikan acuan untuk membuat produk yang sama. Bisa jadi produk tadi hasil evaluasi malah mungkin dihapus. Ya ketika masa depan ketika dia buat produk yang sama, mungkin dia akan membuat sesuatu yang memang betul-betul baru gitu ya. Jadi di sini kalau maintenance itu harus ada feedback ya untuk semua semua fungsi yang sudah digunakan oleh user gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini kan panahnya selalu ada balik ya, dan ini panahnya seakan-akan boleh balik kemanapun. Ini kan misalnya dari requirement, ada arsitektural. Mungkin dari arsitektural, kalau ada sesuatu yang mungkin misalnya kurang detail atau kurang jelas, dia bisa balik lagi ke requirement gitu ya. Akan didefinisikan ulang gitu kan. Nanti misalnya di sini bisa balik lagi integration and testing, dia ujung-ujung bisa balik lagi ke belakang gitu. Jadi ini tadi bahwa itu sesuatu proses yang iteratif, ya, tergantung apa dulu yang harus dikoreksi, apa yang harus diperbaiki. Sebetulnya ketika dia melakukan proses iteratif itu tujuannya untuk menghindari kesalahan yang fatal. Ya, sebelum produknya jadi, ya produknya selesai, untuk menghindari kesalahan yang fatal itu dia melakukan recheck ulang sehingga tahapannya seperti yang berulang-ulang terus ya, dia balik ke belakang gitu ya, di direvisi, diredesign, lantas dia melakukan step selanjutnya gitu. Ini untuk menghindari kerugian yang fatal gitu. Walaupun sebetulnya ini kan tergantung scope project juga ya, tergantung scope project atau bisa juga misalnya budget.
Kan nggak mungkin ya nanti kalau redesign malah di requirement spesifikasi di situ kan ada melibatkan calon pengguna yang di tahapan awal ya, ada klien, kan nggak mungkin kita ngikuti terus misalnya kalau kebetulan kliennya tahu IT atau ada miskomunikasi, kan nggak mesti semua feedback di requirement spesifikasi ini diikuti terus, karena kan harus ada kaitannya dengan kontrak gitu. Sebetulnya aturan mainnya seperti apa. Kalau enggak nanti proyeknya nggak bakal selesai-selesai gitu. Nah, berikutnya ini ada yang kaitannya dengan ini di buku ini sebetulnya dia cerita detail loh. Jadi kalau Anda mau baca sebetulnya itu lumayan artikelnya. Ini coba ya, saya cek dulu. Ini tuh ada di mana kalau di referensi. Nah, di sini seakan-akan ya yang terkait dengan usability engineering, usability ini kan sebetulnya suatu atribut atau sesuatu ya yang ini kaitannya dengan kualitas dari user interface ya, usability itu. Seberapa mudah sih seberapa mudah user berinteraksi ya dengan suatu interface. Jadi di sini tujuannya kan untuk meningkatkan kemudahan ya di kemudahan pengguna ya ketika dia menggunakan sebuah produk. Ini nanti kan kaitannya dengan proses desain. Nah, di sini kalau di sini dijelaskan ya bahwa sebetulnya hal yang kaitannya dengan tes dari usability itu kan sebetulnya didasarkan pada pengukuran pengalaman dari pengguna ya. Jadi nanti sebetulnya pengguna yang bisa tahu ya seberapa mudah sih dia berinteraksi dengan sebuah desain. Jadi kalau di sini rekayasa usability ini sebetulnya menuntut ya langkah-langkah bagaimana kita bisa secara spesifik ya dan eksplisit menjelaskan gitu apa sih sebetulnya persyaratan dari usability tadi ya. Jadi kalau di sini harus ada teknik untuk mengukurnya. Jadi di sini apa sih prinsip dari usability ya untuk tahu ya harus tahu apa sih prinsipnya sehingga nanti kita bisa mengukur. Lalu bagaimana kita mengukur konsep dari sebuah desain ya. Lalu yang ketiga itu bagaimana misalnya kita menetapkan metode untuk mengukur tadi. Jadi sebuah interface itu dikatakan dia bisa orang bisa berinteraksi efektif, efisien, itu bagaimana mengukurnya gitu ya. Apa parameter yang digunakan untuk pengukuran gitu ya. Apa yang harus diukur. Nah, itu kan harus dijelaskan gitu ya. Dan di sini sebetulnya bahwa tingkat usability ini tergantung ya, mungkin ada satu yang menunjukkan oh ini satu kasus yang paling buruk ya terkait dengan sebuah interface. Atau nanti mungkin ada beberapa level ya yang memang kita harus definisikan nih apa yang mau diukur gitu. Sehingga kita tahu ya apakah desain itu dikatakan baik atau tidak. Nah, mungkin di sini ada beberapa problem ya, ada beberapa masalah ya yang terkait. Misalnya di sini tidak semua ya kebutuhan pengguna ya, yang itu bisa diimplementasikan. Jadi mungkin ada sesuatu yang ini ideal banget nih kalau ada interface seperti itu untuk pengguna. Tapi ternyata kita tidak mungkin untuk mengimplementasikan. Ya, contohnya misalnya gini, ada misalnya semacam toko sepatu ya, untuk mencoba idealnya nih, kalau misalnya toko itu Anda diminta membuat produk oleh toko online sepatu. Nah, interface yang paling bagus, misalnya kalau kita belanja online, kan user bisa mencoba dengan memilih bentuk sepatu ya, kita pilih, ya. Terus nanti ada semacam interface yang kalau kita klik nanti mungkin kaki kita diarahkan ke kamera atau apa, nanti seakan-akan sepatu itu bisa seakan-akan kita lagi pakai sepatu itu. Jadi kita bisa ngukur nih, apakah kira-kira cocok nggak sepatu itu untuk kaki kita. Nah itu kan sebetulnya satu hal yang bagus ya, yang keren. Nah tapi kan belum tentu misalnya Anda diminta membuat produk seperti itu ya,
maunya kayak begitu, idealnya buat user seperti itu. Tapi rasanya nggak mungkin untuk diimplementasikan gitu ya. Karena ternyata nggak kayak face nih. Kalau face recognition, OpenCV-nya udah banyak ya. Kalau Anda membuat aplikasi sendiri untuk mendeteksi itu ini wajah, itu susah ya. Karena itu kan konsepnya machine learning, deep learning. Kamu harus ngajarin sistem dengan banyak-banyak wajah gitu ya. Sehingga ketika ada kamera, di kamera dia ada wajah, dia bisa mengenali. Nah, kalau untuk kaki gimana misalnya? Ternyata sulit banget kalau implementasi sendiri. Ya, metodenya juga susah misalnya untuk mendeteksi ini kaki ya. Sehingga itu misalnya ternyata tidak mungkin diimplementasikan. Nah, itu kan mungkin aja ada satu problem kayak begitu interface-nya. Jadi orang kalau beli sepatu kira aja ya mana modelnya, berapa ukurannya, atau nanti kamu di interface-nya hanya menyediakan beragam filter ya, filter berdasarkan merek, filter berdasarkan range harga dari yang termahal ke yang paling murah gitu ya, atau filter berdasarkan warna. Nah, itu untuk menyelesaikan misalnya masalah yang usability tadi. Nah, atau misalnya bisa jadi desain awal itu ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi ketika tahapan desain tadi ya, ada requirement dan lain-lain, ketika masuk ke detail, nanti sudah membuat desain, nah ternyata tidak dianggapnya tidak sesuai atau tidak cocok, itu mungkin ya. Atau bisa juga desain awalnya itu buruk. Ya, kalau desain awal buruk kan berarti seakan-akan harus membuat redesign. Nah, itu bisa aja hal seperti itu terjadi gitu ya. Nah, kemudian nggak bisa enter ya. Oh, hiskianya putus-putus nih. Oke deh, hiskianya putus-putus, saya tutup videonya biar nggak ringan ya. Biar lebih ringan. Ini udah satu orang tadi dari tadi putus terus. Oke, nah terus berikutnya ya. Di sini contoh nih. Di sini ada satu contoh, misalnya ada orang yang mengembangkan nih semacam aplikasi video cam recorder. Jadi semacam perangkat yang bisa digunakan untuk merekam ya. Ini aplikasi VCR. Jadi di sini sebetulnya gimana sih cara ngukur untuk kaitannya dengan usability tadi ya. Untuk setiap di sini dia mendefinisikan beberapa atribut ya untuk mengukur usability. Untuk di sini untuk backward recoverability. Jadi dia untuk mengundo sebetulnya, untuk proses untuk membatalkan ya. Ketika misalnya ada satu fungsi yang kita lakukan di VCR tadi, terus mau kita cancel itu ya, backward recoverability. Nah, di sini contoh dia mengukur beberapa poin di sini kalau lihat di apa di contoh produknya. Nah, kalau sebetulnya kalau ngomongin usability, nanti kita lihat sebetulnya kan ada beberapa standar nih kalau kita lihat ke depan. Jadi dia pakai standar ISO 9241 ya. ISO 9241 di sini sebetulnya dia ngukur usability itu diartikan seberapa jauh suatu produk bisa digunakan oleh pengguna ya. Pengguna yang oleh pengguna ini target usernya demi mencapai tujuan yang diharapkan ya. Dengan efektif, efisien, dan kepuasan dalam konteks penggunaan. Jadi sebetulnya tadi, orang bisa mengerjakan dengan cepat. Terus option yang ada di suatu interface itu mungkin tidak aksinya tidak panjang. Misalnya kita bisa mengerjakan dengan cepat dan langsung sehingga goals yang diinginkan itu langsung bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, jadi cara ngukur di sini ada keefektifannya, efisiensinya, dan kepuasan user. Jadi kalau keefektifan itu mencapai tugas yang diinginkan. Ya. Kita puas nggak bahwa sistemnya bisa melaksanakan apa yang kita inginkan, itu efektivitas. Kalau efisiensi, itu usaha user untuk mencapai tujuan. Ya. Sumber daya apa sih yang digunakan, ya, dan bagaimana akurasi, dan bagaimana kelengkapan hasil. Nah, itu kaitannya dengan efisiensi. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan simple, nggak ribet, itu kan efisiensinya tinggi gitu ya. Kalau efektivitas, apakah
betul-betul fungsi yang disediakan itu mewakili apa yang kita inginkan. Nah, itu kan sebetulnya bisa digunakan untuk teknik untuk mengukur dari sebuah produk. Nah, jadi kalau di sini tadi, nah ini bisa diukur dengan teknik yang tadi ya sebetulnya. Kalau ada produk seperti ini gitu ya, nanti sebetulnya dari fungsi tadi kita bisa definisikan nih sebetulnya apa yang terjadi misalnya kalau kita bisa melakukan proses undo terhadap sebuah interface. Jadi ada produk, kalau kita melakukan undo apa sih yang terjadi gitu ya. Nah, nanti bagaimana sistem menangani gitu. Bagaimana kalau misalnya ketika kita menggunakan sebuah interface terjadi kesalahan, ya, terjadi kesalahan, apakah kita bisa nge-cancel atau misalnya ketika ada kesalahan, saya lagi ngetik nih, terjadi kesalahan. Ternyata misalnya sistemnya kayak crash, lantas nge-close dan apa yang kita lakukan itu harus kita ulangi lagi, misalnya itu tidak bisa kita simpan. Nah, ini kan akan menjadi masalah. Ya, jadi harus jelas nih ya, kalau misalnya ada satu produk, kita bisa ukur usability. Kita ukur konsepnya. Ya. Apakah undo suatu program ini salah nggak? Gitu ya. Atau memang itu jangan ada undo-nya sebenarnya, misalnya. Lalu gimana sih urutannya, sequence-nya ya dari proses tadi. Contoh ada satu semacam Photoshop, itu bisa nge-undo-nya bisa kita setting. Mau kita undo berapa kali itu bisa, tergantung dari memori yang kita punya. Ada settingannya. Kalau nggak salah sampai 30-an undo pun juga bisa kalau di Photoshop. Jadi kalau Anda desain terus ya, nambah efek, nambah apa, ternyata nggak seperti yang kita mau. Ya, kita cuma tinggal lihat di history-nya aja. Kita klik mau mundur sampai mana, itu lantas semua bisa kita batalkan. Atau semacam di Word juga fitur itu ada kan sebetulnya. Nah, seperti itu. Lalu nanti gimana ngukurnya nih, jumlah tindakan pengguna yang eksplisit ini seperti apa? Saya melakukan saya mau mengerjakan satu hal ya di satu tugas. Lantas apa sih yang saya lakukan di situ? Ya. Nanti kalau saya mau nge-undo, ya, apa yang dibatalkan? Itu kan harus jelas ya. Sampai mana nih batas undo-nya bisa kita lakukan? Nah, kadang kalau kayak aplikasi simpel banget semacam di Notepad, itu kan undo-nya cuma sekali. Ya, karena memang dia cuma single page. Itu simpel sekali. Nah, lalu kita sekarang lihat nih, ada nggak satu produk ya misalnya yang memungkinkan undo, atau memang nggak ada nih. Jadi kita harus tahu mana sih yang bisa kita cancel, kita undo, atau kita batalkan, mana yang tidak gitu. Nanti harus dipertimbangkan apa sih kasus yang terburuk yang terjadi gitu ya. Misalnya, oh kalau kasus yang terburuk ya, apa yang tindakan yang harus kita lakukan, yang user lakukan. Jadi kalau misalnya nggak mungkin lah sistemnya crash, aplikasinya nge-close, apa yang kita lakukan hilang. Ya, itu kan kalau gitu orang bakal kecewa banget ya kalau ada produk seperti itu misalnya. Lalu oh ternyata misalnya ketika kita mau membatalkan aksi, ya udah kita batasin aja misalnya ya. Harus seberapa kali tindakan yang bisa kita batalkan ya secara eksplisit berapa nih? Ya, itu kan bisa ditetapkan ya. Atau misalnya kasus terbaiknya bagaimana gitu. Jadi itu semua harus dipertimbangkan. Jadi asumsinya ketika dia bisa membatalkan atau tidak gitu ya, yang dibayangkan itu dari sisi penggunanya gitu. Kira-kira penggunanya lagi ngapain sih? Nanti kalau misalnya dia undo-nya bisa cuma 2 kali, apa yang terjadi? Kalau kasus terbaiknya hanya sekali aja, plusnya buat sistemnya apa, nanti plusnya negatifnya buat pengguna apa, nah itu semua harus dijadikan bahan pertimbangan gitu. Ya, jadi kalau untuk usability ada standarnya. Nanti di standar itu harusnya bisa dideskripsikan secara lebih detail. Harusnya standar 9241 dia membuat lebih detail. Efektif itu apa aja sih poinnya buat diukur? Efisien itu apa? Lantas kepuasan itu apa sih yang dijadikan uh, dasar untuk pengukuran? Nah, itu harus dideskripsikan lebih jelas gitu. Nah, berikutnya jadi mengukur undo ini salah nggak gitu? Itu bisa dijadikan bahan pertimbangan ya. Makanya kalau di Photoshop ya undo nggak salah. Kita bisa nge-undo sampai banyak, malah kita bisa setting. Tergantung dari memori yang kita punya ya. Karena kan dia membutuhkan memori buat menyimpan
semua langkah yang pernah dilakukan gitu. Jadi nanti ada standarnya kalau di tabel ini, misalnya kalau di usability ini misalnya waktu untuk menyelesaikan tugas, lalu persentase dari tugas itu selesai. Ya. Ketika misalnya ada kita melakukan satu pekerjaan ya, berapa persen, dihitung dalam satuan waktu, terus rasio kegagalan, itu dari banyak pengguna ya, waktu yang dihabiskan ketika terjadi kesalahan. Gitu ya. Lalu apa sih kesalahan yang sering timbul? Itu harusnya bisa diukur. Lalu tadi apakah jumlah instruksi yang digunakan itu kan bisa dijadikan pengukuran. Lalu misalnya ada nggak sistem help, bantuan dan dokumentasi. Lalu misalnya fitur yang ada, apakah itu fitur itu misalnya memenuhi keinginan user atau enggak, itu bisa dilihat dari berapa kali pengguna misalnya terganggu ketika melakukan satu aksi. Itu bisa dihitung sih, bisa diukur, sehingga nanti kita bisa tarik kesimpulan gitu, bahwa software itu sudah memenuhi kriteria ISO 9241 atau tidak. Jadi diukur seberapa jauh ya bahwa sistemnya efektif, efisien, dan user puas ya untuk menggunakan software tadi. Ya paling bagus sih kalau user menggunakan itu dia nggak pakai mikir gitu ya. Nah ini kalau lebih detailnya ya yang terkait dengan ISO 9241. Jadi di sini ada 5 poin ya. Di sini ada 4 poin. Ini terkait dengan tujuannya dari usability, lalu effectiveness tadi ya, mengukur keefektifan itu kayak apa, lalu pengukuran efisiensi dan pengukuran kepuasan. Jadi kalau yang terkait dengan usability objektif, kita lihat nih apakah tugasnya sesuai, gitu ya. Apakah produknya cocok untuk pengguna yang terlatih, nah, kan beda ya, pengguna kan macam-macam ya. Kalau misalnya cocok untuk pengguna yang terlatih, berarti kan nanti gimana nih kalau penggunanya ada yang pemula gitu ya. Lalu bagaimana tingkat kemudahan, learnability? Ya. Apakah orang harus di training dulu baru bisa pakai produknya, atau enggak langsung kita lihat sekali kita langsung satu kali gunakan, kita adaptasi sedikit, makin kita menggunakan kita makin pintar gitu. Itu kan beda lagi. Lalu bagaimana toleransi kesalahan? Jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh user, itu nanti bagaimana nih kita bisa nge-undo gitu ya, atau bisa apa yang bisa ditawarkan oleh sistemnya gitu. Itu toleransi terhadap kesalahan. Nanti pengukurannya contoh ya, misalnya yang terkait dengan kesesuaian tugas yang pertama. Berarti kan kita bisa cek nih, kalau yang terkait dengan effectiveness itu persentase sasarannya itu tercapai. Ya. Berapa persen sih user merasa dia terbantu ya dengan menggunakan tugas tadi, itu bisa dihitung effectiveness-nya. Kalau efisiensinya itu misalnya kaitannya dengan waktu untuk menyelesaikan. Ya. Kalau kaitannya dengan ukuran kepuasan, itu nanti ya ada skala, ada ratingnya. Ya, kalau kepuasan mungkin subjektif ya, nah, ada ratingnya. Kalau waktu kan seakan-akan harusnya bisa diukur, ya berapa lama dia menyelesaikan tugas. Ya, kalau misalnya persentase ketika dia menyelesaikan tugas yang effectiveness, ya bisa dilihat, oh goals-nya tercapai, asumsinya 100% gitu. Itu sebenarnya bisa diukur. Atau misalnya kalau learnability, ya yang kaitannya dengan effectiveness tuh misalnya persentase fungsi yang dipelajari. Nah, kalau misalnya kemudahan untuk menggunakan, berarti kan kita nggak usah mempelajari apapun sebetulnya. Nah, kalau effectiveness bakal diukur nih, ya persentase ketika kita mempelajari, atau begitu pakai kita langsung paham. Atau misalnya efisiensi itu kaitannya dengan kriteria saat belajar. Dan nanti harusnya ada detailnya lagi sih, bagaimana kita ngukur dengan tepat gitu ya.
Kalau yang kepuasan, misalnya kemudahan. Ini sistemnya mudah nggak untuk dipelajari gitu. Atau sulit, kita pakainya harus salah-salah terus, salah-salah dulu gitu. Itu kan berarti eh, kita butuh adaptasi gitu. Jadi nanti ada standar ya untuk mengukur. Nah, ini kemudian ada iteratif design dan prototyping. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, itu setelah desain, itu kan bukan berarti lantas kita membuat sebuah produk jadi langsung implementasi. Biasanya kita membuat prototype dulu ya. Nah, ini sebetulnya kenapa sih prototyping itu harus dilakukan? Karena tujuannya di sini untuk menghindari proses desain yang iteratif tadi, ya harus redesign-nya. Untuk menghindari ya kita mengatasinya dengan membuat prototyping. Ya, proses redesign itu bisa terjadi misalnya di sini ya requirement-nya yang tidak lengkap. Jadi mungkin kok ini masalah komunikasi antara desainer dengan calon pengguna gitu ya. Ada yang miss atau kita betul-betul komunikasi dengan orang awam gitu ya. Sehingga nanti ada yang salah persepsi atau apa. Nah, ini bisa menyebabkan redesign. Nah, oleh sebab itu paling gampang kita membuat prototyping sehingga kita bisa mengkomunikasikan dengan calon pengguna apakah kurang lebih seperti ini yang diinginkan oleh calon pengguna gitu ya. Nah, untuk membuat prototyping, jadi prototyping ini kan semacam simulasi ya, atau kita memberikan gambaran. Nah, kira-kira fitur apa sih yang yang ada gitu ya, untuk memberikan gambaran ke calon pengguna. Nah, bicara prototyping, kalau di teori HCI ini di sini ada tiga macam. Ada throwaway, ya. Throwaway ini dia prinsipnya dibangun dan diuji. Pengetahuan desain itu didapat dari pengalaman dan latihan. Itu gampangnya begitu. Nanti mungkin di bagian bawah ada penjelasan detailnya nggak? Coba. Oke, kalau nggak ada ya nanti kita lihat. Ada yang incremental. Ya, ini kaitannya dengan prototyping ya. Ada incremental, ada evolutionary. Detailnya sebetulnya bisa Anda lihat di buku ya. Itu dijelaskan sangat detail terkait dengan prototyping tadi ya. Jadi di sini kalau yang throwaway ya, kalau di buku ini disebut rapid prototyping ya. Kalau yang throwaway ini gampangnya dibangun diuji. Jadi di sini pengetahuan desain yang diperoleh ya ketika kita membuat prototype ini seakan-akan seperti ketika kita mencoba nih kira-kira produk akhirnya bakal seperti ini atau tidak gitu ya. Bentar. Jadi kalau throwaway ini kayak kita lagi nyoba gitu ya, kira-kira seperti apa nih produk akhirnya akan dibangun. Kayak berlatih gitu, interface-nya kurang lebih seperti apa. Nah, setelah kita membuat prototype, kalau throwaway ini ketika implementasi, prototype yang sudah dibangun itu nggak dipakai. Jadi dia tidak akan membuat implementasi dari prototipe yang sudah dibangun. Kan ada ya, nanti ketika kamu membuat produk, membuat prototipe, nanti prototipe ini yang akan kamu kembangkan lebih lanjut. Nah ini enggak ya, kalau yang throwaway, prototipe sebenarnya akan nggak dipakai atau istilah dia kan throwaway, kayak yang dibuang gitu ya. Jadi di sini dia akan memulai dari baru gitu ya ketika dia membuat implementasi. Jadi yang pertama dia cuma sebagai gambaran prototipe nih, kira-kira kayak begini atau enggak gitu ya. Jadi kemungkinan dia bisa punya gambaran solusi akhir itu seperti apa gitu ya. Itu dilihat dari prototipe. Lalu ini cara untuk mengeksplorasi ide ya kalau di throwaway ini. Dia bisa dapat feedback. Jadi prototipenya dikomunikasikan dengan klien atau pengguna akhir, nanti kan dari situ dia bakal dapat feedback ya. Nah, itu akan digunakan untuk mengeksplorasi ketika dia membuat implementasi yang sesungguhnya gitu ya. Nanti mungkin di situ ada semacam beberapa masukan ya yang terkait dengan masalah persyaratan fungsionalitasnya seperti apa gitu ya. Ini sifatnya tadi ya, ini akan dijadikan sebagai bahan masukan gitu ya. Misalnya kalau di contoh misalnya throwaway, misalnya ada semacam hal nih,
ada satu sistem yang akan dibangun, misalnya ada satu kondisi nih, untuk proses tersebut, misalnya ya, ada data, misalnya yang dibaca dari file teks atau dari file Excel nih. Oh, ada satu proses SIA, dia memproses nilai Anda. Nah, nilai itu yang dikirim oleh dosen ini misalnya maunya calon pengguna ini, udah deh nggak usah dosen input ke SIA satu-satu ribet. Orang dosen aja udah nulis nilai pakai dalam format Excel misalnya ya. Nah, misalnya ada keinginan nih, gimana nih kalau nanti dosen input nilai nggak usah pakai interface SIA karena harus connect internet gitu ya. Kadang dengan satu kondisi semua connect ke SIA malah jadi loadingnya jadi lambat. Nah, gimana kalau misalnya nanti dosen masukin ke Excel, lantas datanya bisa diimport ke dalam eh, ke dalam SIA. Nah, ini kan ada ada keinginan misalnya ada kebutuhan seperti itu. Nah, biasanya ketika proses throw away, hal itu akan dicoba nih. Ini mungkin nggak sih dikerjakan, misalnya ya. Dia akan mencoba semua hal-hal ya yang dibutuhkan dengan cepat gitu ya. Untuk menentukan apakah ini mungkin atau tidak ya. Dan nanti ya setelah dia tahu nih, oh ternyata ini mungkin, oh ini bisa gitu ya. Oh ternyata konsep interface kayak begini ini bagus. Nah, baru nanti dia akan membuat aplikasi yang sesungguhnya. Jadi kalau sudah seperti itu ya prototipe-nya nggak dipakai ya, dia akan membangun dari awal. Prototipe akan diserahkan ke klien nanti sebagai umpan balik ya, sebagai feedback. Takutnya ada yang salah tafsir atau misalnya ada kompleksitas yang lain, itu seakan-akan maunya bisa diukur gitu dari prototipe yang sifatnya throw away. Nah, baru ada lagi yang kedua nih incremental. Ya, nanti Anda bisa ditanya lihat di buku ya. Ini dibangun sebagai kalau incremental tuh seakan-akan semua fungsi itu ya, semua modul-modul yang akan dibuat itu dianggap sebagai komponen yang saling terpisah gitu ya. Dan itu akan dibangun masing-masing per modul ya. Jadi satu desain keseluruhan itu untuk sistem akhir itu seakan-akan dipartisi gitu ya, akan dibagi-bagi ya menjadi seakan-akan bagian yang saling independen. Jadi satu sistem gede, SIA buat dosen, SIA buat mahasiswa, itu kan gede banget ya, SIA buat DAAK. Nah, itu dibangun seakan-akan sebagai komponen yang terpisah. Ya. Itu akan dipartisi, ya udah masing-masing jalan aja kerja sendiri-sendiri. Nah, nanti ya pada produk akhir itu akan masing-masing komponen tadi itu akan akan digabung ya. Proses increment itu seakan-akan membangun dikit-dikit gitu ya. Satu fungsionalitas dibangun gitu. Nanti dikomunikasikan dengan klien. Nanti mungkin akan ada proses dites nih, ini kira-kira seperti yang diinginkan atau tidak gitu ya. Nanti masukannya itu dianggap sebagai feedback. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini dia membangun sedikit-sedikit. Kalau sudah fix ya nanti dikoreksi ya, terus dikembangkan terus sehingga nanti setelah selesai semua dia akan terintegrasi menjadi satu sistem yang besar. Jadi mulai bergerak dari prototipe, anggap satu sistem yang gede akan dibagi ke dalam beberapa modul, ya, akan dipartisi masing-masing ya, akan dipartisi masing-masing bekerja sendiri-sendiri gitu ya antar tim. Nanti apa yang sudah dibuat dikomunikasikan dengan klien, nah itu nanti akan dikembangkan terus, kan sifatnya incremental. Ya. Dikit dikerjakan, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi sampai jadi suatu produk akhir. Tuh, berarti kalau kayak begini kan prototipenya dikembangkan terus, kalau yang incremental. Nah, kalau di sini evolutionary, ya di sini prototipenya tidak dibuang, ya. Ini dianggap tadi sebagai fungsi dasar untuk iterasi pada proses berikutnya. Ya. Terus dia dikembangkan, dia kayak semacam mengembangkan banyak versi gitu, versi awal sampai nanti dia jadi satu sistem yang utuh yang lebih besar. Cuman tadi mungkin agak mirip dengan yang ini ya, dengan yang incremental. Cuman incremental dia mempartisi gitu sistemnya, dia istilahnya building block gitu. Di sini dia incremental, setiap komponen baru ditambah
Jadi dia seakan-akan masing-masing fungsi dikerjakan terpisah, terus dibuat, diuji gitu ya. Lalu dikasihkan ke klien, ada feedback gitu ya. Lantas dia dikembangkan lebih lanjut seperti itu. Evolutionary di sini mengembangkan sistem yang melalui serangkaian iterasi dari prototype. Di sini hasil akhir itu dianggap sebagai suatu solusi gitu ya. Jadi dia punya banyak versi draftnya, ya draft pertama, draft kedua, draft ketiga, sampai versi yang paling akhir. Ini tuh evolutionary itu biasanya berguna ketika nanti requirement-nya itu misalnya tidak lengkap gitu ya. Solusi yang jadi seakan-akan kita satu kondisi ya yang kerjanya tuh kita kayak apa ya, sesuatu nih yang belum fix, oh udah deh seperti ini requirement-nya kita kerjakan, ternyata ada hal yang berubah. Nanti dia seakan-akan kayak ngecek, ngeredesain ulang. Jadi ada proses iterasinya. Mungkin kalau seperti ini bisa untuk sistem yang kecil, kalau evolutionary mungkin sistem kecil, kita bekerja dengan tim yang tidak terlalu banyak. Mungkin di sini juga proses desain juga bisa jadi tidak lengkap loh kalau evolutionary. Jadi seakan-akan semua setengah jalan, proses desain itu nggak lengkap, asumsinya kita sudah kerja tim dengan teman yang tahu gitu ya. Terus semua sudah ekspor asumsinya gitu ya. Lantas dia mulai membuat, ternyata setelah dia dibuat ada hal yang perlu di redesign, dia perbaiki terus sehingga sampai jadi satu sistem yang utuh. Ini sebetulnya agak ribet nih kalau nanti kita ngukur masalah verifikasi gitu ya. Di sini mungkin ada beberapa hal yang mungkin ada banyak waktu yang terbuang kalau kaitannya dengan evolutionary. Ada 3, lalu yang di sini ya, kalau di sini nanti mungkin ada kenapa sih orang harus buat prototype gitu ya. Kan kalau buat prototype seakan-akan kita butuh effort lagi ya untuk membuat prototype. Nah, dianggapnya kenapa? Ya, tadi prototype-nya untuk menghilangkan ambigu ya. Sehingga nanti produknya ketika dibuat meningkatkan akurasi. Juga jangan sampai salah tafsir terhadap requirement dari sistem dan fungsionalitas apa yang dibuat. Lalu bisa juga untuk membantu memastikan ya bahwa solusi yang seharusnya dilakukan itu memang seperti itu ya, dengan melihat dengan memperlihatkan prototipe, jadi orang lain paham memang seperti ini loh solusi yang diinginkan. Jadi nanti kan dikomunikasikan dengan klien. Lalu di sini mendemonstrasikan dengan cepat atau orang menyebutnya walkthrough ya. Sehingga kita bisa memberikan wawasan atau gambaran umum kira-kira sistem yang mau dibangun itu seperti apa. Atau bisa juga mengidentifikasi masalah dengan membuat prototipe dari awal ya. Jadi nanti mungkin ini ada fitur yang membingungkan atau mungkin ada fitur yang kurang atau nanti mungkin user malah bisa jadi salah mengerti. Nah, itu bisa disimpulkan dari prototipe gitu. Lalu di sini bisa juga kita untuk mengeksplorasi ide ya. Dengan kita dengan kita memperlihatkan prototipe, nanti kan ada feedback dari klien ya dan pengguna akhir. Kita bisa malah mengeksplor ide, mengembangkan solusi yang lebih tepat sesuai dengan tujuan gitu. Itu banyak sebetulnya ya manfaat dari prototipe. Oke. Berikutnya. Nah, di sini ya teknik untuk membuat prototyping. Nah, prototype itu kan nggak mesti harus selalu dalam bentuk produk ya. Misalnya kalau web ini dalam bentuk interface seperti HTML, CSS. Nah, sebetulnya tidak harus selalu seperti itu. Nah, untuk teknik membuat prototype itu sebetulnya banyak. Kalau yang pertama ini seakan-akan cuma berbentuk storyboard. Storyboard ya bisa aja kalau storyboard ini semacam bentuk, tidak selalu kan di sini membutuhkan sistem berbasis komputer. Jadi bisa aja nanti prototipe yang dibuat ini berbentuk sketsa gitu ya. Atau bisa juga kita buat semacam interface yang bisa beranimasi. Ini loh contoh antar mukanya gitu ya, berbentuk slide.
Ya, seperti ini kira-kira sehingga calon penggunanya paham gitu. Itu banyak cara. Atau bisa juga misalnya di sini kita membuat semacam simulasi ya, simulasi fungsionalitasnya. Di sini ada banyak teknik sebetulnya ya. Kita bisa menggambarkan beberapa bagian dari fungsionalitas sistem yang dibuat oleh seorang desainer, atau bisa juga ada konsep semacam hypercard. Hypercard itu sebetulnya semacam uh, itu milik hypercard ini milik Apple sebetulnya, ya, digunakan untuk aplikasi ini kan tools ya. Itu digunakan untuk aplikasi e-learning dulunya ya. Jadi semua uh, page itu dibuat dalam bentuk card. Card ini sebetulnya page. Lantas page-nya itu bisa kita link, makanya istilahnya hypercard. Jadi semacam konsep HTML ya. HTML kan ada konsep hypertext-nya antara setiap page. Nah, versi awalnya Apple menyebutnya hypercard gitu. Atau bisa juga dia misalnya menggunakan teknik Wizard of Oz. Ini sebetulnya teknik prototyping ya. Ini untuk mengembangkan produk dengan cepat ya, untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ini sebetulnya untuk mengukur UX, user experience. Jadi di sini dia membangun prototipe yang sederhana ya, menggunakan objek yang real biasanya. Jadi untuk memvisualisasikan dikasih bentuk-bentuk objek ya. Ini objek ini mewakili kira-kira seperti apa bagian-bagian dari produknya, dari interface-nya kalau sudah jadi gitu ya. Lalu nanti setelah itu ya, dia akan menguji ya ke pengguna akhir. Jadi dia semacam membuat interface Wizard of Oz ini, lantas ada visualisasinya, nanti akan diserahkan ke pengguna akhir dan nanti diamati bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan interface tadi, dengan produk tadi. Jadi di sini sebetulnya ada 3 hal nih kalau di Wizard of Oz nih. Jadi ketika ada satu interface, dia seakan-akan ngasih script, ya ngasih pengarahan gitu. Apa sih maksud dari interface tadi gitu ya? Dan nanti kalau kita melakukan sesuatu ya, ngeklik satu button, apa yang akan terjadi? Nah, itu seakan-akan harus ada semacam skenario-nya ya. Nanti ya, apakah skenario tadi itu bisa dicocokkan nggak dengan pemahaman user gitu. Jadi dia seakan-akan menulis skrip, memberikan arahan ya. Jadi seseorang itu kalau berinteraksi dengan interface tadi, dia itu harus bagaimana? Itu kan harus bisa dicocokkan antara yang dilakukan oleh user dan sesuai nggak dengan skrip tadi gitu. Itu semacam simulasi juga. Nanti ada pengguna akhirnya, end usernya yang langsung terlibat gitu. Jadi dia akan memperhatikan sebuah interface, tapi nanti akan dicocokkan terkait dengan skrip tadi ya. Oh, Anda sebagai mahasiswa, ngapain sih mahasiswa di situ gitu? Saya sebagai dosen, apa yang bisa saya lakukan? Nah, itu sebetulnya konsepnya seperti itu. Nah, gini yang perlu dilihat di sini. Prototype, teknik prototyping. Jadi harus selalu berbasis komputer. Cuman di sini ada semacam warning ya, warning yang terkait dengan desain yang iteratif tadi. Jadi kalau kita bekerja dengan tadi, kan tanda panah dari waterfall-nya dia bisa balik ke proses sebelumnya, malah seakan-akan bisa balik kemanapun gitu ya. Nah, tapi tetap aja bahwa di sini harus diingat ya, ini ada satu konsep desain inersia. Jadi kalau memang dari awal ya sudah misalnya requirement-nya tidak jelas gitu ya, tidak dideskripsikan dengan baik gitu. Berarti seakan-akan itu kan nanti kita dimulai dengan keputusan awal sesuatu yang buruk gitu ya. Jadi kalau keputusan awalnya sudah salah atau buruk, hasil ke belakangnya tetap aja gitu. Itu pun juga akan tidak memuaskan. Nah, itu yang kaitan dengan desain inersia. Jadi yang paling pertama tuh kita harus bisa mendiagnosa gitu ya, apa sih masalah dari usability yang akan dibangun ya di dalam sebuah produk. Ya. Ini sebetulnya nanti bisa dituangkan ke dalam bentuk prototipe tadi gitu. Jadi kalau ada hal yang keliru atau salah itu bisa cepat diketahui gitu. Jadi sarannya sih kalau sesuatu kita melakukan sudah salah ya ke belakangnya juga pasti salah gitu.
Nah, ada lagi di sini ya, yang disebut dengan desain rasional. Ini sebetulnya kita tuh dalam rangka mencari desain yang terbaik gitu. Jadi informasi yang menjelaskan mengapa sih misalnya tahapan desain itu seperti itu, atau kenapa sih sistem komputer itu seperti itu bekerjanya. Nah, itu kan kaitan dengan satu penjelasan. Nah, kalau penjelasan gini loh caranya komputer, begini loh caranya tahapan desain, itu kaitannya dengan desain rasional. Ini maksudnya untuk mendeskripsikan struktur dan arsitektur gitu ya, eh, atau sebuah perilaku, itu namanya desain rasional. Jadi tujuannya buat apa? Tujuannya kita mau mencari desain yang alternatif gitu, untuk mengetahui alternatif desain yang lebih baik. Gitu. Ini berkaitan dengan suatu kegiatan ya biasanya, atau kaitannya dengan suatu dokumentasi, bagaimana menciptakan desain yang tepat sesuai dengan siklus hidup software life cycle tadi gitu. Jadi di sini kaitannya dengan keuntungannya itu misalnya tadi tahapan desain kayak tadi, kenapa sih dia menggambarkan dengan satu teknik, misalnya dia pendekatannya coba menggunakan waterfall. Karena tujuannya kita bisa tahu nih, oh misalnya bagaimana sih kita mengkomunikasikan sepanjang siklus hidup tadi ya. Kita punya gambaran gitu. Atau nanti ketika kita setelah membuat proses desain, kan nanti tanda panahnya ada yang ke bawah, ada bisa balik lagi ke paling ujung atau kemana, kan kita jadi tahu. Atau kalau kita sudah punya knowledge terkait dengan desain, kita seakan-akan bisa reuse gitu. Berdasarkan tahapan atau analisa ya dari setiap langkah, kita bisa eh, menggunakan kembali pengetahuan gitu ya dari seluruh produk yang sudah kita lakukan. Atau ini juga menggambarkan ya, memang ini loh konsepnya seperti ini. Dan konsep itu harus diikuti ketika kita melakukan tahapan desain. Ya mungkin kalau kamu kamu kerja di software developer, nggak pernah kok melakukan kayak begitu ya, nggak tahu deh. Mungkin eh, scope pekerjaannya itu bisa mempengaruhi ya. Atau mungkin kamu cuma sebagai programmer, kamu diminta ini loh buat modul A, modul B gitu. Tapi kan kamu framework atasnya kamu nggak tahu gitu. Jadi apa yang dilakukan manajer kamu itu kamu nggak tahu gitu ya. Nah, lalu yang lain lagi, sebetulnya ini kita ingin tahu sih argumennya. Jadi ketika ada sebuah interface ya yang sudah didesain, kan kita boleh juga berargumen. Kenapa sih harus seperti itu desainnya? Dan ini nanti pertimbangannya misalnya terkait dengan trade off. Jadi oh ini waktu pengerjaannya pendek, ini desain ini hanya untuk satu event saja. Atas ngapain kita membuat desain yang kompleks misalnya. Itu kan kaitannya dengan trade off. Atau misalnya oh ini uh, produknya nih waktunya banyak dikerjakan, biayanya tinggi. Nah, itu kan berarti ada trade off-nya. Oh, kamu harus buat desain yang baik, yang benar, yang keren. Oh, data inputnya bukan pakai mouse, pakai sensor. Nah, itu kan kaitannya dengan trade off, ya. Sehingga nanti setiap poin yang dibuat itu seakan-akan ada argumennya. Kenapa kamu harus membuat seperti itu gitu. Lalu tadi ya, bagaimana kita mendesain itu kan nanti bisa kaitannya dengan potensi yang ada, ya, atau kita bisa nyari ide, nyari peluang, atau kaitannya dengan bagaimana kita bisa eh, apa, menginformasikan kontekstualnya di situ. Jadi harus kaitannya dengan beberapa penjelasan dan alasan yang logis. Nah ini kan sebetulnya benefit of design rasionalnya ini jadi bahan diskusi, perdebatan, negosiasi gitu ya. Atau alasan kenapa fitur itu harus ada, kenapa alasan fitur itu ada, kenapa. Nah itu harus dijelaskan. Ini untuk meningkatkan pemahaman, ya, situasi interaksi, dan nanti misalnya dengan uh, dokumentasinya, dengan analisanya, dengan pengujian, percobaan, aspek-aspek penting terkait dengan konsep desain. Nah, itu sebetulnya penting ya kita bekerja berdasarkan tadi konsep desain rasional. Jadi kenapa kita harus melakukan seperti itu gitu? Itu kan sebetulnya ada hal yang memang eh, memang tahapannya seperti itu yang harus kita lakukan gitu. Kita nggak bisa berpikir dengan melompat, ya, kecuali kalau kita hanya membuat sekedar
hanya aplikasi yang apa ya? Ya kalau bikin sesuatu yang bagus harus harus ada ilmunya. Konsepnya harus jelas, tahapannya harus jelas. Jadi nanti sebetulnya ada ya penjelasan dari desain rasional. Di situ ada tipe, oh ini ada tipe-tipenya. Jadi di sini di buku nih penjelasannya detail nih. Jadi mekanisme komunikasi antara tim desain untuk mengkomunikasikan keputusan yang kritis terutama ya, yang atau alternatif ya, alternatif dari sebuah desain. Kenapa sih kita memilih alternatif desain itu ya? Kenapa desain itu dipilih? Nah, itu harus ada alasan-alasannya ya, yang rasional. Atau bisa juga ketika misalnya melakukan apa ya? Pemikirannya gitu. Itu harus ada dasarnya. Nah, di sini ada tipe dari desain rasional. Sini ya. Di sini ada dua ya. Ada dua klasifikasi. Jadi di sini tuh jenis desain rasional ini di sini kan di sini ada dua nih. Ada yang berorientasi pada proses dan ada yang berorientasi pada struktur. Jadi ini klasifikasi ini dasar pemikirannya tadi yang berorientasi pada proses. Proses itu kan tadi kaitannya dengan keputusan dari desain gitu ya. Kenapa desain itu dipilih? Nah ya, itu kan ada semacam harus ada diskusinya. Nah ini sebetulnya eh, berorientasi pada proses ini tujuannya ketika digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya. Kenapa desain itu dipilih? Ya, apa sih dasar pertimbangannya? Kalau berorientasi pada struktur, ini menekankan pada alternatif desain yang dipertimbangkan. Itu sebetulnya kaitannya dengan eh, dengan desain alternatif ya yang dipertimbangkan. Nah, di sini ada dua contoh nih terkait dengan satu bagaimana kita menggambarkan tadi ya desain yang rasional. Ini ada dua contoh atau ada dua pendekatan. Yang kedua ada issue based information system yang IBIS ini ya. Yang kedua ada design space analysis. Jadi ada dua pendekatan untuk menggambarkan bagaimana kita memilih desain yang alternatif tadi ya. Nah, kalau yang pertama ya, yang IBIS ini kan sebetulnya dasar digunakan oleh banyak penelitian yang terkait dengan desain tadi ya. Nah, di sini kan berorientasi pada proses. Nah, di sini ada semacam tiga elemen ya. Nah, di sini ada tiga elemen. Yang pertama itu ada isu atau masalah. Ya. Ini cara menggambarkan tadi ya, alternatif desain. Yang pertama ini ada isu, yang kedua ada position, dan yang ketiga ini ada argumen. Nah, kalau isu itu dia menggambarkannya menggunakan struktur hierarki. Di situ ada root-nya. Hierarki ini kan kayak pohon, itu kan berhierarki ya. Ada level-levelingnya gitu. Lalu position itu resolusi potensial. Jadi kira-kira apa sih solusi potensial? Dan yang berikutnya ada argumen. Ini kaitannya dengan hubungan antara position dan isu. Ya, itu ada di bagian argumen. Nah, konsep seperti ini yang ada root dan ada ada keterhubungannya, dia mudah di komputer digambarkan dengan menggunakan versi yang grafik, yang GBIS ini ya. Nah, jadi gambarannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, yang bagian isu itu kita bisa breakdown ya ke dalam beberapa isu yang lebih kecil-kecil lagi. Jadi isu itu yang menggambarkan masalah yang timbul ya, dari sebuah desain. Ya. Jadi dari sebuah desain apa sih hal yang timbul dari desain tadi? Itu ada di poin di bagian akar masalahnya ditulis dulu kalau yang GBIS ini ya. Baru nanti dia di breakdown menjadi poin-poin yang lebih kecil. Nah, tadi yang kaitannya dengan posisi itu kan yang kaitannya dengan posisi itu kan menunjukkan resolusi. Ya, jadi setiap ada masalah,
dia menyediakan opsi resolusinya. Nah, kemudian masing-masing dari resolusi itu diberi alasan, diberi argumen. Jadi di bagian argumen itu ya yang menunjukkan argumen untuk resolusi tersebut yang ada di bagian posisi. Ini masalah yang pertama. Oh, ini ada respon tuh kan. Jadi di sini seakan-akan ini loh kurang lebih resolusi potensialnya dari masalah tadi. Nah, baru di sini kenapa itu dianggap sebagai hal yang ini dianggap sebagai option resolusi yang potensial tadi. Ini ada semacam argumen-argumennya. Dikasih alasan-alasannya itu kira-kira apa gitu. Ini kan didokumentasikan strukturnya berhierarki seperti pohon ya. Jadi dimulainya dari root, lantas dia diperluas ke dalam sub isu gitu ya. Lalu ada masing-masing ada resolusinya. Nah, ini sebetulnya bukan hanya untuk struktur mencari desain yang bagus saja ya dengan menggunakan struktur seperti ini. Sebetulnya untuk kasus apapun juga bisa sih kalau saya lihat ya. Karena ini nanti kaitannya dengan konsep sistem informasi. Ada di poin materi tertentu mungkin di sistem informasi ya. Ada yang menggambarkan struktur untuk mencari masalah itu seperti ini. Jadi sebetulnya dia dari sebuah desain mencari masalah yang potensial gitu. Apa sih yang terjadi? Sehingga dari situ nanti dia bakal mungkin akan setelah diidentifikasi, dia akan melakukan redesign ulang. Ya, tadi yang istilahnya mencari desain alternatif yang terbaik. Nah, berikutnya itu ada yang tadi ya, yang konsepnya design space analysis. Ini kan struktur oriented. Ini berorientasi penekanannya ke di sini ya. Penataan desain yang dia mempertimbangkan gitu ya. Ketika meredesain dia berdasarkan beberapa pertimbangan. Nah, di sini konsepnya menggunakan question, option, dan kriteria. Jadi sebetulnya di sini dengan tadi hampir mirip ya, tapi sebetulnya ada perbedaan. Karena kan kalau yang tadi itu dia punya root gitu ya. Nah, kalau yang ini dia seakan-akan bergerak dari apa? Question ini kan sebetulnya sama, masalah mengidentifikasi masalah dari desain tadi itu berbentuk question ya. Lalu kalau option itu memberikan kemungkinan jawaban atas pertanyaan. Jadi kalau ada masalah kira-kira apa sih solusinya? Hampir mirip sebetulnya ya. Dan ada kriteria. Kriteria itu sebetulnya di sini untuk menilai atau membandingkan opsi. Jadi setiap jawaban itu kita bandingkan. Mana sih yang logis, mana yang tepat, mana yang logis buat dikerjakan gitu loh. Itu ada di bagian kriteria. Nah, kalau tadi kan gambarannya dia menggunakan struktur yang hierarki yang besar, yang ada root-nya. Nah, kalau ini dia strukturnya berdasarkan question tadi, berdasarkan masalah-masalah. Jadi satu masalah dia gambarkan seperti ini yang kita lihat. Jadi di sini question ini kan masalah yang timbul ya. Kemudian di sini misalnya contoh di sini ada 3 opsi, berarti ada 3 kemungkinan jawaban. Nah, area yang dikasih highlight biru itu menunjukkan opsi yang terbaik ya. Nah, opsi yang terbaik. Nah, masing-masing opsi itu kan dia ada proses ada kriteria. Ini untuk menilai atau membandingkan opsi ya. Ini ada satu opsi, ada macam-macam kriteria. Opsi yang lain juga ada banyak kriteria dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kalau di gambar grafik ini, opsi yang highlight biru itu seakan-akan opsi yang dipilih ya. Lalu garis yang solid ya. Solid ini sebetulnya dia kriteria yang dianggapnya yang terbaik gitu. Itu loh jawaban yang terbaik dari kriteria itu dikasih garis yang berbentuk solid gitu. Nah, kalau yang dash itu area yang tidak kepilih gitu. Jadi ini untuk mendefinisikan ruang ini, analisis ruang desain. Ya. Cuman ini tuh apa ya? Hampir mirip ya. Cuman di sini sama ya, dia menyediakan hampir sama, cuman tadi gambar grafiknya beda.
Yang QOC itu hampir sama. Coba ada hal yang lain lagi nggak di buku yang penting kita jelaskan. Sebetulnya buku itu kalau Anda baca ada bagusnya karena dia kan kayak orang punya konsep gitu ya. Kalau kita baca sendiri kan kita bisa dapat energinya orang nulis itu seperti apa gitu. Jadi apa sih konsep penulisnya bakal kita dapat dari situ. Ya, jadi di sini notasinya beda gitu ya. Jadi kalau desain tuh awalnya disusun berdasarkan kalau asumsinya kalau QOC itu ya ketika dia membuat desain awal itu disusun berdasarkan serangkaian pertanyaan yang mewakili masalah utama gitu. Jadi dia bergerak ketika ngomongin requirement itu ada serangkaian list ya. Apa sih masalah utama yang timbul? Nah, dari masalah itu kan dia mulai bergerak membuat desain gitu ya. Nah, ini pun setelah desainnya jadi, dia bergerak lagi dari pertanyaan gitu. Apa sih masalah yang timbul dari desain yang sudah dibuat? Jadi dia melakukan desain analisis ya. Di sini dia tulis dalam bentuk pertanyaan. Ini hampir sama. Ini untuk mencari desain alternatif intinya. Yang desain rasional nih. Oke. Nah, baru yang terkait ya, ini dasar pemikiran dari desain tadi. Ini kan kalau kita lihat dari sisi yang lain, sisi psikologikal. Jadi kalau orang lain kan banyak faktor ya ketika membuat sebuah produk. Karena umumnya yang mereka buat mungkin sistem yang besar gitu ya. Jadi di sini seakan-akan bahwa eh, ketika ada satu sistem yang dibangun, ya, ini sebetulnya tugas-tugas pengguna itu dipengaruhi atau tujuannya itu untuk membuat jadi tugas yang dibangun itu sebetulnya bisa juga mempengaruhi gitu loh ya di sini ya. Jadi ini kaitannya dengan tugas dari tadi ya siklus ketika orang membuat sebuah software. Jadi ketika kita membuat produk itu kan dibilang bahwa dia bukan membangun sebuah hanya artefak saja. Jadi ketika membuat sesuatu kita harus punya semacam deskripsi dari produk yang kita buat. Jadi di sini untuk mendukung bahwa eh, produk yang sudah dibangun itu kan harus ada sistem pendukung yang lainnya. Jadi sebetulnya apa yang sudah kita buat itu sebetulnya konsekuensi dari desain yang diinginkan oleh pengguna gitu. Jadi di sini dia cuma menjelaskan, oh sebuah produk ini kaitannya dengan itu semua konsekuensi dari apa yang diinginkan oleh pengguna. Gitu. Lalu di sini yang berikutnya, misalnya tujuannya itu bahwa tadi ya sesuatu tuh harus digambarkan secara eksplisit ya terkait dengan interface. Jadi ya kalau kita berinteraksi dengan sebuah antarmuka, ya itu harus betul-betul tergambar apa yang kita mau. Kita harus jelas apa yang kita lakukan, gitu ya. Betul-betul harus tergambar secara langsung ya dari desain tadi ya untuk pengguna. Lalu biasanya kan desainer dia hanya mengidentifikasi ya tugas apa yang harus ada. Jadi keinginan pengguna nanti diterjemahkan ke dalam tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh user. Lalu nanti sebetulnya kaitan dengan pengaruhnya dari desain tadi ya, berarti kita harus membuat skenario ya untuk menguji itu. Lalu ketika menguji kita harus melakukan observasi ya terhadap pengguna. Penggunanya diamati ketika dia berinteraksi dengan sistem. Lalu nanti kita bisa tahu nih pengaruhnya ya terkait dengan pengguna tadi gitu. Mungkin kalau aplikasi yang simpel kita rasanya nggak ada efek tertentu ya. Tapi kalau ada game-game tertentu mungkin yang nggak pernah dipertimbangkan sebelumnya, terutama kalau yang menggunakan game itu anak di bawah umur ya misalnya usianya masih tanggung sehingga nanti misalnya bisa memberikan dampak atau perilaku tertentu mungkin nggak misalnya ini kan bisa aja ada klaim psikologis atau misalnya aspek negatif dari desain
Ya, nah kalau memang ada aspek negatif, sebetulnya kalau ada hal yang jelek dari desain tadi, kalau buat dari sisi pengembang kan itu bisa digunakan sebagai masukan ya untuk proses iterasi ketika kita membuat desain berikutnya. Gitu. Jadi kalau sesuatu yang negatif ya bisa kita jadikan masukan, sekalipun itu memberikan efek yang buruk buat user ya. Nah, kalau dari sisi pengguna ya gimana nih klaim psikologis ya ketika dia menggunakan sebuah interface. Ya, kalau aplikasi Office mungkin nggak ada ya, kalau kita ngetik lama mungkin kita capek, cuman itu aja. Nah, gimana cara mengurangi kelelahan? Ya mungkin ada tekniknya, ya. Gimana kalau saya mau ngetik yang panjang banget, tapi misalnya orang itu lagi nggak mau ngetik, bisa nggak text to speech? Nah, misalnya, itu kan nanti bisa diredesign. Oh, jadi Word ini nggak usah pakai input keyboard aja, bisa pakai input suara. Nah, itu kan pengaruh dari feedback, ya. Jadi ini kaitannya dengan psychological claim. Ya, pengaruh dari sistem yang sudah dibuat tuh apa? Gitu. Kalau cara mengamati gimana? Wah, kalau kita nggak pernah ya orang kita kayaknya bikin produk diamati. Kalau orang lain mungkin bikin produk sebelum rilis itu bisa diamati. Cara ngamatinya bisa ada yang sampai menggunakan kamera. User itu lagi ngapain sih gitu. Itu bisa evaluasi menggunakan kamera. Tuh, ya. Itu materi hari ini. Jadi efek ke pengguna dari tadi, padahal desain rasionalnya kita udah dapat alternatif desain yang terbaik. Itu seperti apa? Terus ini cara menggambarkan, menganalisa dari desain space. Ada dua. Ada menggunakan konsep yang hierarki, ya. Yang hierarki itu yang ada yang hierarki, ada yang design space analysis tadi ya, ada yang konsepnya menggunakan issue based information system yang IBIS. Itu untuk mencari tadi ya, apa sih kelemahan dari desain. Lalu teknik prototyping ada 3, ada throwaway, ada incremental, ada evolutionary. Kalau throwaway, prototype nggak dipakai lagi. Kalau evolutionary itu digunakan incremental, satu sistem gede dipartisi, dibagi ke dalam beberapa bagian yang kecil. Mengukur usability ada standarnya ya 9241. Ini software life cycle tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ini yang minggu lalu itu kan beberapa hal yang dipertimbangkan ya ketika kita beberapa hal yang dipertimbangkan dari user interface kemarin. Yang chapter 2, chapter 4. Chapter 4 itu kita bahas yang terkait dengan dasar-dasar desain interaksi. Yang kemarin yang belum, yang kurang itu di bagian belakang. Yang white space sudah. Kalau yang ini kan sebetulnya menunjukkan contoh white space di ini contoh white space di perangkat fisik ya. Ini kan interface. Ini interface-nya tapi berbentuk fisik. Nah, ini kan group of item. Ya kan membuat grup. Sama aja kalau di menu ini struktur sub menu. Ini kan grup ya group of item nih sub menu.
Nah, bisa kita lihat dari dekorasinya kan. Nah, sebetulnya dekorasi itu dia menggambarkan dekorasi itu menggambarkan sub menu tadi. Jadi kalau bentuk dekorasinya beda, pasti dia fungsinya itu beda gitu. Ini kalau layout fisik. Lalu dia bisa juga setelah di group, dia punya order tertentu. Kalau di sini order mungkin kaitannya dengan proses ya. Nah, dia sudah ada misalnya teknik order. Ini pun walaupun dia di grup juga sih sebetulnya. Cuman kita tahu ya, urutan 1 disimpan di mana, urutan nomor 2 disimpan di mana. Ini kan terkait dengan urutan proses gitu. Jadi 1 ini dia asumsinya dia disimpan di lebih atas dibandingkan dengan 2. Dia menggambarkan logika urutan proses. Nih, yang 4, start kenapa ada di bawah? Kenapa start misalnya nggak di paling atas aja? Ya, start atau on off kayak begitu ya. Nah, ini pasti ada dasar pertimbangannya sih. Kenapa start ini di 4? Mungkin untuk menghindari sesuatu ya, sehingga nanti startnya ditaruh di bawah, urutan satunya di atas. Jadi nggak berdampingan 1 dan 4. Jadi seakan-akan start ini harus diklik, sehingga dia disimpan berjauhan dibandingkan dengan button 1. Logikanya berarti fungsi ini nggak bisa loh saya nekan 1 tanpa menekan 4 misalnya, start gitu. Atau yang di atas ini dia kan pertama harus setting-setting dulu kan. Nah, ini ada dekorasinya. Sama ya seperti di antarmuka berbasis komputer, dia punya dekorasinya, dekoratifnya nih. Dikasih warna yang beda. Itu kan maksudnya untuk meningkatkan pemahaman bahwa ini fungsi yang berbeda. Jadi kalau fungsi yang berbeda, ya dia dikasih efek yang beda gitu. Ini kan persis seperti interface komputer, cuman ini ada di perangkat fisik di pabrik. Tuh, dikasih line di sekeliling button. Ini kan sebetulnya untuk memperjelas areanya. Gitu. Sama seperti interface di web kan begitu. Terus ada alignment-nya juga ada di sini nih. Ini rata tengah. Di sini ada satu semacam pertanyaan nih. Apakah dengan rata tengah itu lebih mudah untuk dibaca? Ya, kalau saya sih ini asumsi saya kalau rata tengah karena ini bentuk buttonnya begini. Area yang paling luasnya ada di bagian tengah. Kalau saya sih kesimpulannya gitu aja. Karena kalau rata kiri ini agak susah juga ngatur fontnya. Tuh ya banyak area yang kebuang. White space tuh ngatur gap di setiap button. Ini kan white space. Ada gapnya sehingga untuk meningkatkan pemahaman. Saya bisa kalau terlalu mepet mungkin kan jadi nggak bagus. Nah, kemudian ini yang di bagian bawah ini contoh-contoh ya terkait dengan interface nih. Kalau kayak begini kan di cross ini tidak disarankan. Nggak rapi soalnya. Kalau yang di bawah yang centang ini berarti disarankan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga ini ada tanda tanya. Menurut kamu gimana? Kenapa di situ ada tanda tanya kira-kira? Kemarin masalahnya apa kalau yang Si name ketiga? sama address-nya nggak rata Ya, kanan yuk. jadi idealnya gini ya, dia rata kiri ya. Rata kiri. Jadi lebih memudahkan untuk nge-scan. Bu, kalau misalnya titik 2-nya diratain juga yang checklist itu, Bu, gimana, Bu? Titik 2-nya bisa, cuman kalau kayak di web kan kita butuh effort lagi ya, kalau titik 2-nya diratakan. Iya, Bu, benar. Nah, itu. Lalu di sini misalnya underline. Kan kita harus tahu nih, mana yang, kalau kita ngeklik apa yang terjadi gitu ya. Lalu kalau di web ini biasanya ada event-event. Yang paling gampang misalnya ada underline atau dikasih warna yang beda. Ini affordance. Affordance itu kalau kita melihat sesuatu tuh ya, melihat objek, seakan-akan kita tahu apa yang harus kita lakukan ke objek tadi. Itu karakteristik affordance.
Kalau MOOC, kita tahu nih apa yang harus kita pegang, karena ada handle-nya. Kalau ada lihat pintu, ada handle-nya kan, kita tahu apa yang harus dilakukan gitu. Bentuk handle pintu juga macam-macam ya. Nah, kita seakan-akan ngerti apa yang harus dilakukan terhadap objek tadi, itu kaitannya dengan affordance. Karakteristiknya seperti itu. Ini nanti kaitannya kalau di interface web mungkin button ya. Nah, seakan-akan kalau button itu gimana tahu user harus ngeklik button itu. Gak mungkin kamu bikin button atau apapun ya tanpa ada efek buttonnya sehingga user bingung. Ini button atau teks biasa misalnya. Itu tujuannya affordance tadi. Nah, sehingga kalau button kita tahu apa yang harus diklik. Jadi semua tuh kalau buat HCI ya itu interface sebetulnya. Ya, kamu lihat button-button di monitor itu interface. Nah, lalu di sini contoh, misalnya ketika kamu menampilkan informasi, ada chapter 1, chapter 10, 11, 12, dan seterusnya. Lalu ada size-nya. Ini kan sebetulnya kita nge-order dengan hal yang umum ya. Chapter 1 diurut, ada order tertentu. Teknik mengorder pun mungkin bisa beda-beda. Kalau ini kan kita berdasarkan urutan chapter-nya, misalnya ya. Nah, itu kan satu pendekatan, karena logikanya udah jelas kalau chapter 1 baru nanti next-nya chapter berikutnya gitu. Lalu nanti di sebelah kanan ada yang lain lagi size. Cuman mungkin orang cuma ngasih tahu ya, ini chapter 1 udah terurut, lihat size begini pun juga mungkin bisa membuat orang ini ya, ini angkanya kalau udah banyak, ada yang pendek, ada yang panjang, itu pun sebetulnya kalau untuk meningkatkan pemahaman, itu bisa orang bisa terganggu juga. Nah kalau di sini short order, ini kan ada hal yang umum, ya. Misalnya numerik, alphabetical, lalu misalnya menampilkan informasi banyak cara ya, ada teks, mungkin ada diagram, graf, histogram, itu kan sebetulnya untuk meningkatkan pemahaman. Nah, atau nanti ketika data, kalau informasi, kalau interface ya, misalnya ketika di screen atau dengan media yang lain pun itu sesuatu yang dianggap beda. Makanya kita mengenal font face pun macam-macam. Ya, font face ada Arial, ada Times New Roman, ya, ada serif, ada sans serif. Nah, itu sebetulnya maksudnya. Ya, sehingga kenapa ada font yang beragam? Tujuannya buat apa? Ya, sebetulnya untuk menampilkan informasi. Ya, yang kita tahu cuma serif, sans serif, padahal klasifikasinya sebetulnya banyak ya. Tapi untuk memudahkan ya itu aja dibagi dua. Misalnya ada yang sans, tidak punya fitur flag, ada yang serif, dia memiliki fitur flag. Size, nah, ini kan dia ngasih alternatif ya. Ada chapter 1 begini, nah, atau kita ordernya yang lain. Kalau order berdasarkan size kan orang bingung ya, karena kan chapternya berantakan. Atau mau yang mana? Tergantung kebutuhan. Orang boleh, kalau di Excel kan ada filteringnya ya, yang menyediakan banyak opsi filter sesuai dengan keinginan pengguna. Kita mau ngefilter berdasarkan apa? Ada estetikanya nih yang terkait dengan sebuah layout. Nah, ini contoh misalnya yang paling mudah ya, tujuannya kan di sini untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan meningkatkan productivity. Jadi sebetulnya bukan hanya melulu bahwa itu harus cantik. Ini contoh, kalau ini kan salah konsep ya, udah warna belakangnya gelap, font belakangnya hitam. Berarti kan kalau seperti ini eh, kontrasnya rendah ya, karena coklat gelap sama ini warna hitam. Kalau kontras rendah ini membacanya agak sulit. Terus di belakangnya backgroundnya ada teksturnya. Nah, ini kan susah ya, ini udah nggak menarik, susah buat dibaca kayak gitu. Jadi lebih baik prioritas pertamanya gimana cara untuk memudahkan kita mengenali informasi, membaca informasi. Nah, kalau yang tampilannya bagus itu proses belakangan ya, proses alternatif kedua sih saya rasa. Kalau ini kan susah untuk ngapa-ngapain ya, orang sulit banget untuk memahami gitu. Nah, kalau ada grafik-grafik dalam bentuk 3 dimensi, sebetulnya tadi ya, dia untuk membantu user memahami. Ya, grafik kan nggak hanya dalam bentuk 2 dimensi, ada juga dalam bentuk 3 dimensi. Cuman mungkin kamu harus tahu karakteristik datanya juga gitu ya. Kalau misalnya kalau dalam bentuk pie seperti ini, kita nggak bisa kalau mau menampilkan data statistik yang lebih dari satu value. Ya kalau misalnya
kamu mau ngelihat menampilkan informasi, membuat aplikasi prediksi harga saham untuk setiap membandingkan gitu ya, membandingkan untuk eh, beberapa bulan gitu ya, kamu bandingkan. Terus kalau pakai Pi gini susah, ya, harusnya gimana nih caranya? Itu kan sudah hal yang beda. Kalau Pi ini kan biasanya untuk satu kategori aja misalnya ya. Ini hasil polling nih, ada 5 option. Masing-masing option respon pengguna seperti apa. Kalau pakai ini sih nggak bisa. Tapi kalau sudah prediksi saham, ya nggak bisa melihat pola prediksi dengan bentuk pie. Kita nggak bisa tahu pola grafik naik turunnya terkait dengan waktu. Itu kan datanya time series ya. Nah, itu sudah hal yang beda. Gitu. Ini juga bad use of color. Jadi nggak ada ya satu teori yang menjelaskan kalau colorful itu otomatis lebih bagus, itu enggak. Ya, cuman yang harus diperhatikan di sini tuh perhatikan kontras. Penggunaan warna itu jangan terlalu banyak ya, terutama untuk konten yang sama atau informasi yang sama ya. Kalau misalnya informasi satu grup ya udah aja cukup satu warna, kayak tadi ya contoh di semacam di tombol kontrol tadi kan, itu kan hanya warna biru dan putih. Di interface pun juga sama ya. Kalau ini poor use of contrast. Kalau kontras rendah itu paling gampang kalau lihat di bentuk histogram, nilai derajat keabuannya itu berdekatan. Itu biasanya kontras rendah. Tapi kalau kontras tinggi, dilihat dari histogram, kode warna itu berjauhan. Misalnya kontras tinggi, yang paling tinggi banget warna apa? Ya warna 0 dan putih. Karena 0 itu warna hitam dan putih. Karena hitam itu kan 0, putih itu 255. Itu range-nya berapa? 254. Itu jauh banget. Itu berarti kontras tinggi gitu. Ya. Nah, kalau yang kode warnanya berjauhan, kontras tinggi. Kalau ini ya perhatikan kita dengan background gitu. Backgroundnya merah. Ya. Kalau yang warna foregroundnya kita perhatikan. Kalau kontras tinggi itu sebetulnya meningkatkan untuk membaca. Ya, kalau ada di screen untuk meningkatkan pembacaan itu bisa pakai kontras yang lebih tinggi. Tapi kalau terlalu banyak juga mata kita bisa cepat capek sebetulnya. Nah, ini susah. Kalau ini mungkin harus dihindari, kan ada color blind yang tertentu ya. Kalau yang buta warna yang total itu dia hanya ngelihat sesuatu tuh hitam putih sebetulnya. Lihat objek itu hanya hitam putih. Kalau ini mungkin saya rasa kontrasnya rendah ya. Kalau kontras rendah itu mata kita cenderung lebih melotot gitu, lihat screen. Kalau terlalu melotot kan lama-lama mata kita bisa capek, bisa pedih. Gitu. Nah, itu ya, itu yang beberapa harus dipertimbangkan. Cuman yang harus kamu tahu, misalnya lintas country, culture, itu juga persepsinya bisa beda-beda loh, ya. Misalnya paling gampang aja, hal sepele aja ya. Misalnya ada orang yang meninggal, ada tradisi tertentu di negara tertentu orang meninggal itu pakai baju warna hitam. Ada negara yang lain, ya, orang meninggal itu tradisinya pakai baju warna putih. Ada yang menganggap misalnya warna putih itu nggak bagus dipakai ya, kalau di font, di apa, atau di warna dominan putih di layout web, warna merah ya. Warna merah itu jelek karena warna merah itu kayak orang marah, terlalu apa gitu ya, terlalu mencolok. Tapi ada orang yang di negara tertentu merah itu bagus karena identik dengan keberuntungan gitu ya, kebahagiaan. Nah, itu kita harus tahu sih beberapa hal yang dipertimbangkan ketika kita membuat sebuah produk gitu ya. Simbol-simbol juga sama, simbol gitu ya. Atau apapun, kita harus tahu nih terkait dengan culture. Makanya nanti di bagian desain itu ada yang menuliskannya desain universal. Kalau desain universal itu satu desain ya yang range penggunanya luas. Ya, jadi kalau kamu bisa membuat desain yang universal, itu kita terapkan kalau kita penggunanya amat sangat lebar gitu range penggunanya. Lintas negara, lintas usia, ya usia remaja sampai orang tua, boleh dari penggunanya dari negara manapun, lihat interface kamu nggak bakal ada yang ngamuk, nggak bakal ada yang kesinggung, semua suka. Nah, itu biasanya desain yang universal. Seperti Facebook itu desain universal, Google itu desain universal. Makanya dia paling aman menggunakan background putih, kombinasi warna sedikit mungkin gitu. Tuh, ya. Nah, ini yang tadi terkait dengan prototyping yang sudah saya bahas.
Jadi mulai dari tahapan desain, orang membuat prototipe, lantas dievaluasi. Ya. Nanti setelah dievaluasi kan ada feedback. Prototipe tadi dievaluasi diserahkan bisa ke tim desainer, ya, ke tim yang mengembangkan, bisa juga ke end user, itu bisa dikomunikasikan, nanti dievaluasi apakah sudah sesuai dengan keinginan nggak, apakah interface-nya bisa dipahami atau tidak gitu ya, apakah tadi syukur-syukur orang bisa cepat paham gitu ya, lihat interface udah cepat ngerti maksudnya gitu ya, atau orang malah nanya ini buat apa sih gitu ya, apa ya ada icon seperti itu ya, kenapa itu disimpan di situ, kan bisa aja kalau end user-nya kritis. Setelah itu bisa dievaluasi dan nanti baliknya lagi ke redesign ulang gitu. Sehingga tadi ada proses yang iteratif. Untuk menghindari proses yang iteratif tadi harusnya requirement-nya dari awal harus benar. Karena tadi kan ada konsep yang inersia tadi ya. Inersia tuh kalau memang dari awalnya sudah dimulai dengan sesuatu yang buruk, ya ke belakangnya juga bakal buruk gitu. Seperti itu. Nah, ini pun tadi ya, kalau yang ini cuma ngasih gambaran sih. Kalau nanti seberapa seberapa kondisi yang memungkinkan kita harus melakukan redesign ulang gitu loh, ya. Ini kan tergantung posisinya, tergantung kondisinya. Ini yang menggambarkan nih kalau di gambar pertama. Ini ada satu titik biru, anggap kita udah sampai sini nih, ada di posisi biru. Kalau nanti ada sesuatu yang salah, kita kan harus balik gitu loh. Baliknya mau sejauh mana, ya. Dan ini pun dia menggambarkan pola yang tidak lurus gitu ya, garis yang melengkung, tarik turun, tarik apa, turun naik. Ini kan dia mau menggambarkan gitu loh, bahwa jalan ketika proses itu tidak mulus. Ada pola yang kita harus seakan-akan wah ini effort kita tuh harus besar gitu loh, itu maksudnya. Ya. Nah, itu harus digambarkan tuh. Kita seberapa jauh udah melangkah gitu. Ya. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi effort kita. Ini kalau kita udah sampai sini harus mundur ke sini sih nggak masalah. Tadi kan ada di redesign, seakan-akan kita bisa balik kemanapun gitu ya, bisa mundur kemanapun, selama kondisinya masih memungkinkan buat dikerjakan. Gitu. Balik lagi ya tergantung ke kontrak sih, ke kontrak kamu bikin software, lamanya waktu mengerjakan, ya ujung-ujungnya ke kontrak sih. Gitu. Udah? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Enggak, Bu. Oke, kalau udah sampai minggu depan ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, Bu. Bu. Oke, makasih ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, masih, Bu. Makasih, Bu. Hmm.